Lupakan tren mobil listrik masa kini ketika kalian melihat Hyundai Ioniq 3 N-Line. Kenapa? Karena dia berbeda dengan mobil listrik yang banyak beredar di Indonesia. So, Ioniq 5 udah nongol, Ioniq 9 udah dijual di Indonesia, sekarang giliran Ioniq 3. Bakal masuk Indonesia apa enggak? Ini dia impresi pertama kita terhadap Ioniq 3 N-Line. Kenapa di awal gue bilang begitu? Karena kita lihat dari desainnya sendiri udah mencerminkan ciri khas desain dari Hyundai yang kekinian. Art of Steel yang dibawa dari Hyundai Nexo. Karena pertama kali Hyundai Nexo meluncur, itu G-nya udah menganut konsep Art of Steel. Sebenarnya konsep tersebut mirip bahasa desainnya Pontiac Aztek. Tapi in a good way. Karena jadinya futuristis banget. Keren ya? Dari mulai depan sampai ke belakangnya kelihatan jadi ciri khas Hyundai banget. Oke, tapi ngomongin eksterior nanti dulu. Sekarang pasti kalian penasaran sama performa atau gimana sih dari motor listriknya, kemampuannya bisa kayak gimana. Pertama kita ngomongin kapasitas baterainya dulu. Di luaran sana, Ioniq 3 ini memiliki dua kapasitas baterai. Yang pertama 42,2 kWh dan 61 kWh yang dapat menempuh jarak dari 322 km sampai 497 km dalam sekali pengecasan. Untuk fast chargingnya sendiri 10-80% itu bisa ditempuh dalam waktu 27 menit doang. Jadi setengah jam kurang 3 menit. Sekarang kita masuk ke performa. Ini N-Line bro. N-Line. Jadi nggak mungkin nggak ngomongin performanya. So emang platformnya EGMP sharing platform dengan Kia EV2 ya. EGMP. Wah. Front wheel drive tapi bukan rear wheel drive. Namun dapat mengeluarkan tenaga sebesar 134 horsepower sampai 144 horsepower tergantung trim yang kalian pilih, dan torsinya sendiri sampai 249 Nm yang dapat membawa mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 9 detikan aja. Ingat, ini mobil kecil, mobil imut tapi under 10 detik 0 sampai 100 km per jamnya. Oke nggak tuh? Barulah kita masuk ke bagian eksterior ya, karena ini yang gue bilang kalau Hyundai tidak mau mengikuti tren-tren mobil listrik masa kini yang desainnya tuh monoton, cuma datar aja di bagian mukanya, ingin mengejar coefficient of drag, tapi melupakan kalau mobil listrik tuh bisa loh desainnya tajem-tajem, kayak desain Art of Steel-nya Hyundai Ioniq 3 di depan kita ini. Kita lihat ya, di bagian depan ciri khasnya Hyundai banget kan. Ada 4 titik di bagian depan. Ini kode Morse ya, sebenarnya Easter egg. Jadi kode Morse huruf H. Jadi makanya dia logonya 4 titik di bagian depan. Tetap ya, mukanya tajam-tajam tapi coefficient of drag-nya tetap dipentingkan karena beneran bolong-bolong, bukan cuma cetakan waffle doang. Perlampuan udah full LED tentunya, udah proyektor kecil-kecil ya di bagian depan sini. Terus ke bagian sampingnya kita lihat, karena gayanya model udah crossover, udah hatchback, udah coupe juga lagi. Dia tetap pakai cladding-claddingan. Walaupun claddingannya bukan color material, tapi dia pakai black glossy. Dan profil bannya sendiri dia pakai profil ban 225/45 lingkar 19 inci. Udah disc brake depan belakang, terus tetap ada logo N-Line ya. Terus kita lihat ya, di bagian spion juga masih ada kamera 360-nya. So tetap ciri khas dari Hyundai ya, dari segi sektor safety-nya. Untuk pengecasan sendiri ada di bagian sebelah kanan, di bagian depan ya, kita colok. Dan yang gue suka ya, Hyundai ini kan bakal dijual di Eropa juga ya. So dia tentu mengikuti standar Euro NCAP yang mengharuskan kalau model pintunya itu nggak boleh flush masuk ke dalam mobil lagi. Jadi dia tetap seamless panel pintu bodinya, tapi dia ada coakan pintunya. Jadi tetap safety dan futuristis di saat yang bersamaan. Sekarang kita ke bagian buntut belakangnya yang emang banyak orang yang suka, banyak orang yang nggak suka. Karena ini yang gue bilang mirip Pontiac Aztek. Jadi bahasa desain Art of Steel-nya Hyundai ya, dari Hyundai Nexo pun emang udah begitu. Tapi jujur kalau Hyundai Nexo dia lebih ke Pontiac Aztecan sih dibandingkan si Ioniq 3 ini. Karena Ioniq 3 ini, tuh kan ini yang gue bilang coupe juga, jadi menurun walaupun hatchback ya. Terus bukaan bagasinya juga sampai kaca atas ternyata. Jadi kayak fastback atau liftback ya, karena kaca belakangnya pun ikutan kebuka. Nah, di belakang sendiri ada spoiler. Ini ciri khas N-Line ya. Jadi nggak cuma
perintilan-perintilan sedikit aja, tapi dikasih spoiler yang lumayan lebar. Dan tuh, nggak ada logo Hyundai sama sekali di belakang sini karena logonya digantikan dengan logo kode Morse-nya mereka. 4 titik kode Morse dari huruf H-nya itu sendiri. Logo Ioniq 3-nya sendiri di blackout. Terus diffusernya sih banyak ya dan lebar ternyata di bagian belakang sini. Oke, perlampuan juga udah full LED. Ya, itu dia impresi kita dari belakang. Tapi yang pengen gua cek di sini adalah ternyata walaupun di depan itu dia bolong-bolong ya bagian kelinding-kelindingannya, ternyata di bagian belakang ini nggak bolong-bolong. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke pembahasan interior yang sayangnya belum bisa kita buka interior sama sekali karena ini versi rakitan Turki yang akan dijual di Eropa. Mungkin nanti untuk versi Indonesia bakal ada perbedaan spesifikasinya. Walaupun udah beredar di luaran sana ya. Jadi bisa kita lihat sebenarnya di bagian interior ini kita intip-intip sedikit. Kalau misalkan dashboardnya tetap minimalis namun dengan ciri khas Hyundai yang tetap interaktif. Karena gimana? Pemakaian tombolnya juga masih banyak, tombol fisiknya masih banyak. Tapi tetap tidak menghilangkan engagement driving dari Hyundai Ioniq 3 N-Line itu sendiri. Speedometer kecil, walaupun nggak cuma layar kalkulator kelihatannya ya, jadi benar-benar informatif. Dan head unitnya yang besar, sebesar 14 inci. 14,6 inci kalau tidak salah ya, boleh dikoreksi. Nah, untuk yang lower trim ada lagi sebesar 12,9 inci. Ekspektasi kita head unitnya bakal terintegrasi dengan Android Auto juga Apple CarPlay secara wireless. Lalu untuk tombol-tombol climate control, lagi-lagi ciri khas Hyundai masih tombol fisik, jadi tidak mendistraksi driver sama sekali ketika kita mau mengatur berbagai sistem di mobilnya. Tambahan lagi ya, di bagian dashboardnya itu ada garis merah. Ini yang gue suka juga dari beberapa lini N-Line ya. Dia nggak cuma perintilan-perintilan aja yang bisa ditempel-tempel, tapi beberapa detail yang mencirikan kalau ini turunan dari divisi motorsportnya Hyundai N Motorsport. Ya, itu dia impresi pertama kita terhadap Hyundai Ioniq 3 N-Line yang bakal masuk ke Indonesia. So, yang ditunggu pasti pertama adalah harganya bakal mau ditaruh berapa nih untuk Hyundai Ioniq 3. Karena dia sebenarnya bersaudara dengan Kia EV2, so kita tunggu aja apakah nanti Ioniq 3-nya duluan atau EV2-nya duluan yang bakal meluncur di Indonesia. Harganya bakal mau ditaruh di mana? Komentar aja di bawah, mau spesifikasinya kayak gimana, mau fiturnya yang disediakan kayak gimana, komentar aja, berikan masukan ke Hyundai Indonesia. Karena ini belum meluncur, ini masih bayangan aja nih. Oke, itu dia impresi kita. Gue Bagas Satrio, tunggu konten selanjutnya di GIIAS 2026. Dadah!